Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rajab Abdul Jabar dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas A. Di sini saya akan melanjutkan tugas video dari mata kuliah Tarikh Al-Quran, di mana ditugaskan untuk mereview buku. Di sini buku yang saya akan review adalah The History of the Quranic Text. Langsung saja saya akan melanjutkan bab ke-9 tentang sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Para orientalis mempunyai teori bahwa bahasa Arab tidak mempunyai huruf alfabet di zaman Nabi Muhammad SAW. Pendapat dari Mingana bahwa perbedaan bacaan pada ayat-ayat tertentu disebabkan kesalahan pada sistem ilmu tulisan Arab kuno atau paleografi. Pendapat dari Goldziher, dan bahwasanya naskah Al-Quran itu ditulis dalam skrip Kufi pada abad kedua dan ketiga Hijrah, tidak ada pada abad pertama Hijrah. Pendapat dari Groenler, guna menangkis argumentasi ini, kita perlu membuktikan bahwa kitab suci Al-Quran masih tetap tak ternodai. Sebenarnya ada beberapa pendapat orientalisnya, yakni bahwa perkembangan skrip Arab itu berasal dari alfabet Fenisia dan juga perantara perkembangan bahasa Arab itu dari bahasa Nabatean atau Syriak. Namun pendapat tadi mulai pudar ketika J. Starkey membuat teori bahwa bahasa Arab berasal dari tulisan bahasa Syriak yang berbentuk meruncing. Jadi emang murni gitu, bahwa bahasa Arab itu berasal dari bahasa Syriak, yang dimana Syriak ini dari Suriah atau ya masih Jazirah Arab lah. Jadi emang asli dari Arab itu sendiri gitu, bahasa Arab itu. Di lain pihak itu, Khalil An-Nami mengatakan bahwa Hijaz adalah merupakan tempat kelahiran evolusi tulisan skrip Arab bagian utara, bukan daerah-daerah lain termasuk Hirah. Di antara misi orientalis ada beberapa beranggapan bahwa umat Islam bangsa Arab tidak memiliki sistem tulisan sejak zaman kehidupan Nabi Muhammad. Kurang lebih seperti itu. Nabi Abbot punyai beberapa teori studi tentang manuskrip Arab Kristen menunjukkan fakta yang menarik bahwa beberapa manuskrip kuno ini lebih menunjukkan pengaruh karakter Estrangelo atau ya tadi skrip Syriak, walaupun tidak secara langsung melalui orang Nestorian. Dari segi bentuk skripnya yang cenderung lebih mirip. Manuskrip lain menunjukkan pengaruh Jacobite Serto. Kemudian perbandingan antara beberapa manuskrip Arab Kristen kuno dengan manuskrip Al-Quran Kufi kontemporer menunjukkan beberapa kesamaan skrip. Kita tinggalkan Syriak, budaya lain dianggap telah memengaruhi tulisan Arab kuno. Paleografi adalah Nabatean. Menurut Dr. Jum'a, telaah kajian menyeluruh yang telah dilakukan oleh para ilmuwan yang memiliki otoritas membuktikan bahwa bahasa Arab telah mengambil tulisan mereka dari Nabatean. Dalam masalah ini mengutip sejumlah ilmuwan seperti Abbot dan Will Vinson
dalam menganalisis sebuah tulisan tangan, mata uang, dan manuskrip Muslim yang tertua, dan dibandingkan dengan tulisan-tulisan Arab sebelum Islam, kemudian setelah itu membandingkannya dengan tulisan Nabatean. Abbott menyimpulkan bahwa skrip Arab digunakan di awal permulaan Islam adalah perkembangan tulisan Arab sebelum Islam yang secara langsung merupakan pengaruh dari perkembangan skrip Nabatean Aramik yang menyusul pada awal permulaan abad Masehi. Jadi budaya lain yang mempengaruhi tulisan Arab itu ya dari Nabatean gitu. Dan dengan bahasa apa orang Nabatean berbicara? Mungkin di sini saya akan sedikit menceritakan dibesar di Mekah sejak dini dari zaman kanak-kanaknya. Ismail, putra tertua Ibrahim, lahir dari kalangan suku Jurhum yang menikah 2 kali dari kalangan mereka. Suku ini berbicara bahasa Arab, dan demikian pula tak diragukan lagi Ismail berbicara dengan bahasa yang sama. Bahasa Arab Jurhum ini kemungkinan kehilangan daya tarik, lalu mereka memolesnya dengan bahasa Arab Quraisy yang mendahulinya hampir sekitar 2000 tahun. Ibnu Usta mencatat bahwa pernyataan Ibnu Abbas bahwa yang pertama-tama membuat aturan grammar dan alfabet bahasa Arab tak ada orang lain melainkan Nabi Ismail. Allah kemudian menugaskan Nabi Ismail sebagai nabi dan rasul untuk mengajak umatnya menyembah Allah, mendirikan sholat, dan membayar zakat kepada orang miskin. Oleh karena itu Allah mengutus rasul dalam bahasa kaumnya sendiri. Maka Ismail juga sudah pasti berdakwah dengan bahasa Arab. Keturunannya diakui bahwa Nabi Ismail diberi karunia 12 putra, diantaranya Nabat, dilahirkan dan dididik di sekitar Jazirah Arab, yang semestinya mereka juga menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Putra-putranya memelihara risalah ayah dengan menggunakan skrip Arab. Sudah pasti mereka tidak mengubah skrip apapun yang dipakai di Palestina, tanah air Nabi Ibrahim. Semenjak 2 generasi ini sudah berada dan hidup di Saudi Arabia. Ketika Nabat kemudian berhijrah ke arah utara, dia semestinya membawa alfabet dan bahasa Arab bersamanya. Dan keturunan inilah yang akhirnya didirikan dinasti Nabatean 600 sebelum Masehi sampai 50 Masehi. Jadi ya bangsa Nabatean itu yang menggunakan bahasa Arab. Kalau di sini sesuai yang apa yang saya ceritakan dalam buku ini. Dan juga di sini bahasa Arab kuno memiliki alfabet yang jelas, mengalihkan perhatian kita terhadap hipotesis Dr. Mingana yang tadi yang mengatakan bahwa Arab itu di zaman Nabi Muhammad tidak mempunyai alfabet. Buku ini akan menjelaskan beberapa perkembangan inskripsi tingkat tinggi yang membuktikan fakta sebaliknya. Ada beberapa inskripsi Arab dari abad 6 Masehi yang menyerupai tulisan Arab paleografi yang digunakan pada abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Contoh-contoh yang saya berikan akan memperlihatkan kemajuan mulai dari sini pada zaman Islam. Inskripsi 3 bahasa sebelum zaman Islam dalam bahasa Arab, Yunani, dan Syriak di Zabad, Suriah Utara, bertanggalkan 512 Masehi. Mungkin ini kurang lebih seperti ini. Mohon maaf apabila kurang jelas. Pokoknya ya sudah ada gitu tulisan Arab itu. Bahkan di zaman sebelum Islam pun sudah ada alfabet bahasa Arab itu. Lanjut ke bab 10 tentang tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran.
Gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempunyai penulis yang banyak berasal dari beberapa suku dan tempat, yang sudah terbiasa dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adat masing-masing. Contohnya, Yahya berkata bahwa di setiap surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Khalid bin Sa'id bin Al-As yang memuat beberapa kejanggalan di dalam kata kana ditulis dengan kata kawana, dan kata hatta itu, dan tulisan hatta itu dieja dengan hatta. Jadi kalau ditulisannya itu huruf H, huruf ta, tapi nggak ada huruf hamzahnya ya, tidak ada huruf alifnya gitu. Namun diejanya seolah-olah seperti huruf H, huruf ta, dan ada alifnya gitu, atau bisa disebut taknya ta panjang gitu. Dokumentasi yang lain yang diserahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Razin bin Anas As-Sulami juga dieja dengan kana yang ditulis dengan kawana, dan juga ada yang menggunakan dua ya yang sudah berlama berbeda dengan satu ya, didapatkan dalam kata goiro gitu, yang dimana kan goiro itu ya-nya satu, cuman di sini ditulisnya goiro itu dengan dua huruf ya. Pada surat-surat zaman Nabi Muhammad SAW. Satu dokumentasi abad 3 Hijrah yang menggambarkan beberapa surat dalam banyak cara. Banyak sekali bukti-bukti mengenai perbedaan dalam gaya tulisan pada zaman permulaan Islam. Kajian subbab selanjutnya tentang kajian tentang ortografi ejaan Mushaf Utsmani. Telah banyak buku yang menyinggung tentang ejaan yang janggal dalam Mushaf Utsmani yang lebih detail lagi, khususnya dalam menganalisis contoh-contoh ejaan yang menyeleweng. Di antara beberapa bab dalam Al-Muqni, contohnya di bawah judul heading Examination of Mushaf Spellings where words are dropped or listened, meneliti ejaan mushaf yang vokalnya dibuang atau disebutkan. Subjudul Examination of word where alif is dropped for abbreviation, meneliti kata-kata yang ada alifnya dibuang untuk tujuan singkatan. Ad-Dani mengutip Nafi bin Abu Nuaim 70-160 Hijrah. Pengarang asli kemudian membuat daftar-daftar ayat yang di dalamnya ada alif yang dibaca tapi tidak ditulis. Jadi di Mushaf Utsmani ini karakteristiknya sebenarnya harusnya ada huruf alifnya, namun di mushafnya itu tidak ditulis alifnya. Contohnya kurang lebih seperti ini. Tidak terlihat ya, udah langsung saja. Di buku ini juga ada 3 contoh. Jika tidak demikian, dalam bukunya dapat menghabiskan lebih dari 20 halaman. Lebih dari itu, alif Mushaf Utsmani semuanya tidak terdapat pada kata al-samuta dan samuta. Ya pokoknya karakteristik Mushaf Utsmani ini gitu, yang harusnya dibaca ada alifnya, cuman di mushafnya itu tidak ditulis alifnya, tapi tetap dibacanya seolah-olah ada alifnya. Kurang lebih seperti itu. Lanjut ke bagian tanda titik nukot dalam mushaf zaman dulu. Setelah kita mendiskusikan ejaan ortografi, sekarang kita beralih kepada masalah tulisan paleografi. Seperti dalam bab sebelumnya kita menelusuri paleografi Arab dalam perspektif sejarah, sekarang kita hendak telusuri dalam konteks Al-Quran dan meneliti perkembangannya. Sebagian besar dari diskusi ini akan berputar di sekitar permasalahan nukot atau titik yang mempunyai dua makna pada zaman awal Islam. Kerangka tanda titik ini
adalah tanda titik yang terletak baik di atas atau di bawah guna membedakan huruf lain yang keterangan atau yang kerangkanya sama, seperti huruf H, huruf Kho, dan huruf J. Itu kerangkanya sama, cuman untuk membedakan hurufnya itu dari peletakan titiknya yang berbeda. Ini disebut dengan sebagai nukut al-i'jam. Sistem ini sudah terkenal pada zaman Arab sebelum Islam, atau setidaknya pada awal Islam sebelum Mushaf Utsmani, sebagaimana kita akan menjelaskan di bawah ini. Yang kedua, tanda diakritikal di bawah atau di atas, atau seperti kasroh, fathah, domah. Ini dalam bahasa Arab disebut taskil. Ini bisa berbentuk titik atau tanda yang konvensional yang dibuat oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali 10 sebelum Hijrah sampai 69 Hijrah, atau 611 sampai 688 Masehi. Tulisan Arab kuno dan kerangka tanda titik. Rasem Al-Quran dalam Mushaf Utsmani tidak memuat tanda titik untuk membedakan karakter seperti huruf ba, huruf ta, dan seterusnya. Dan juga tidak ada baris diakritikal di bawah, atas, atau seperti bisa dibilang fathah, domah, kasroh. Sebenarnya ada bukti kuku yang menunjukkan bahwa konsep tanda titik ini bukan suatu yang baru untuk orang Arab. Sudah diketahui sebelum Islam datang, walaupun bagaimana tanda titik ini tidak ada pada mushaf klasik. Adapun juga alasan filosofinya ini, kejadian ini buku ini akan mengemukakan beberapa contoh untuk membuktikan bahwa paleografi atau tulisan Arab klasik mempunyai tanda titik untuk menemani kerangka sifat huruf. Contohnya ada di buku, bisa dilihat saja. Namun tidak jelas sepertinya, gelap. Langsung saja ke materi selanjutnya. Penemuan tanda diakritikal. Sebagaimana tersebut di atas, bahwa tanda diakritikal ini dalam bahasa Arab disebut taskil yang dibuat oleh Abu al-Aswad ad-Du'ali. Ibnu Abi Mulaika melaporkan bahwa pada zaman pemerintahan Umar, seorang Baduy datang meminta seorang guru untuk membantu belajar Al-Quran. Seseorang mengajar sukarela, volunteer. Tetapi kemudian melakukan kesalahan ketika mengajar yang menyebabkan Umar memberhentikannya, membentulkan, dan kemudian menyuruh agar yang mengajar Al-Quran hanya orang yang mapan akan bahasa Arabnya. Dengan kejadian itu, Umar tidak lagi bimbang dan kemudian minta Abu al-Aswad Du'ali untuk mengarang sebuah risalah tentang tata bahasa Arab. Du'ali melaksanakan tugasnya dengan ikhlas, yang akhirnya dia menetapkan 4 tanda diakritikal yang akan diletakkan pada ujung huruf setiap kata. Ini berbentuk titik-titik merah untuk membedakan dari kerangka tanda titik yang berwarna hitam. Dengan setiap posisi titik memberikan arti pada tanda tertentu. Satu titik terletak sesudahnya di atas atau di bawah huruf, menjadikan masing-masing domah, fathah, atau kasroh sebagaimana mestinya. Demikian halnya dengan titik yang terletak setelah atau di atas ataupun di bawah huruf berbentuk domah, tanwin, dua domah, fathah, tanwin, atau kasroh, tanwin sebagaimana mestinya. Sinopsis ini sedikit kelihatan adil pada ketentuan sebenarnya dan agak jelas. Pada zaman pemerintahan Muawiyah, dia menerima pemerintah untuk melaksanakan sistem tanda titik ke dalam naskah mushaf yang kemungkinan dapat terselesaikan pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari review buku ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.